Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Kita sudah masuk ke pembelajaran keempat. Pembelajarannya ada 3 ya, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa langsung saja membaca sendiri ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sudah siap dan tetap semangat. Perhatikan gambar di atas, apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang tentu merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Tentu saja, minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu akan membantumu meraih cita-citamu. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Nah, sobat belajar, mari berlatih ya. Nah, apakah cita-cita atau impian atau mimpimu? Kemudian kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Kemudian kegiatan apa saja yang kamu sukai di sekolah? Yang keempat, kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Kemudian yang kelima, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-citamu. Nah, nanti sobat belajar bisa mengisi ini ya di buku tugas kalian. Banyak kegiatan yang bermanfaat untuk kamu lakukan, semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ayo membaca, sobat belajar. Terdapat banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Nah, seperti dua tokoh ini ya, Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Mari kita simak kisahnya. Yang pertama, kita akan mengenal kisah Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Itu tadi kisah dari Michael Jordan ya, sobat belajar, yang pantang menyerah. Kemudian kita akan mengenal kisah Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2000 kali ia mencoba kembali, ia tak pernah menyerah. Kegiatannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apakah yang dapat membuat seorang berhasil dalam hidupnya, jawabannya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya.
Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, sobat belajar, setelah kalian mengikuti kisah tadi, kalian jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Nah, kemudian, kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Nah, yang nomor satu kita bahas bersama-sama. Tadi Michael Jordan adalah ingin menjadi pemain basket, sedangkan Thomas Edison ingin menjadi penemu lampu listrik. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah terus belajar dan berlatih. Selanjutnya, sobat belajar, yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Nah, tantangannya sebagai berikut ya, kalian bisa membaca sendiri. Kemudian bagaimana cara mereka menghadapi galanya? Tentunya dengan tidak mudah menyerah dan meraih mimpi dan terus berlatih dan berlatih lagi. Bagaimana denganmu sobat belajar? Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih mimpimu? Bagaimana kamu akan menghadapi tantangan tersebut? Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian, aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk kita saling memberikan semangat untuk mencapai cita-cita kita. Ayo mengamati sobat belajar, perhatikan gambar berikut ya. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas, Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sikap gerakannya. Lani yang senang berolahraga pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberikan manfaat. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua, Pulau Aru merupakan satu kelompok ras tertentu yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sikai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomoa dari Pulau Muna, masyarakat Enggano dari Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok Madura, Jawa, Bali juga memiliki fisik yang hampir serupa. Nah, coba berdiskusi sobat belajar. Nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Perbedaan ciri fisik yang khas antar ras suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi sebagai berikut ya sobat belajar. Puisinya, Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Nah, kalian bisa mencoba membaca puisi ini sendiri di rumah. Nah, apa maknanya ya sobat belajar puisi tadi? Makna puisi bait pertama yaitu, meski berasal dari suku yang berbeda, kita semua tetap satu, yaitu orang Indonesia. Kemudian makna bait yang kedua adalah memiliki rasa syukur atas keragaman yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, maknanya adalah tanah air yang kaya. Makna puisi bait yang keempat adalah nasihat untuk rakyat Indonesia agar merawat dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, makna puisi secara keseluruhan bagaimana sobat belajar? Kalian tinggal menggabungkan tadi ya. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, tadi banyak kegiatan yang bermanfaat untuk kamu lakukan untuk mencapai cita-cita kalian yang akan kalian capai dengan terus berlatih dan berlatih.
Kemudian negara Indonesia yang terletak di titik perjalanan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras di Indonesia. Ya, dari segi fisik dan ciri tubuh yang beragam. Kemudian makna puisi adalah arti atau maksud puisi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Demikian Sobat Belajar, video pelajaran kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.